Pria ini sangat kaya. Bawa 1 miliar untuk jalan-jalan. Tahu tempat di sini tidak ada sekolah. Langsung bangun sekolah. Tahu jalan rusak. Langsung buat jalan baru. Di desa tidak ada sumber air. Bangun waduk air. Bangun tandon air. Semua yang dia sudah buat. Untuk desa ini, desa tidak ada hubungan dengan dia. Karena satu gadis cantik. Karena ketika pacar tahu, dia adalah anak orang paling kaya di kota. Dia langsung buat perbatasan antara dia dan pacar. Karena dia pikir orang kaya tidak baik. Jadi aktor utama memutuskan ke desa yang tempat pacar tinggal. Aktor utama mau tahu perbedaan antara keluarga dia dan keluarga pacar. Sekaligus dia juga mau bantu mereka. Setengah jalan, dia bertemu dengan preman. Setengah jalan, dia bertemu dengan preman. Mereka menyeret 2 wartawan keluar bas untuk membunuh. Pada saat ini, aktor utama panggil mereka. Dia tahu, ini anak milik preman. Preman generasi kedua. Mereka ingin memonopoli sumber daya alam. 2 wartawan mau mengetahui permasalahan ini. Aktor utama tidak peduli. Langsung memukul mereka. Tetapi tidak terlalu keras. Hanya mau beri pelajaran untuk mereka saja. Meskipun kali ini aktor utama berani. Tetapi dia sudah berkait dengan permasalahan politik di sini. Kemudian aktor utama jalan-jalan di desa. Di sini sangat miskin. Hanya tunggu keberuntungan. Pada hari berikutnya, ada seorang baik antar aktor utama ke rumah rukun tetangga. Pak RT adalah orang ramah dan baik. Susunan tempat tinggal untuk aktor utama. Hal ini membuat aktor utama sangat senang. Pada hari itu, aktor utama sedang memperbaiki sepeda. Tidak sengaja dia mendengar orang di desa sedang membahas tentang bangun sekolah. Sebenarnya, mereka juga ada sekolah. Tetapi 2-3 hari, selalu ada masalah. Beberapa hari yang tahu, ruang sekolah roboh. Buat 4 murid meninggal. Orang yang bertanggung jawab untuk membangun sekolah tidak peduli. Dia berkata dengan wartawan. Hal-hal yang bohong. Wartawan berkata ini adalah bangunan paling jelek. Tuan tanah langsung membunuh dia. Dan pura-pura kecelakaan motor. Orang di desa sangat marah tetapi mereka tidak bisa melakukan apa. Aktor utama mendengar hal itu. Langsung ambil sebuah cek. Menulis 800 juta. Hal ini membuat orang di desa mendebarkan. Pada saat itu, tuan tanah dapat telepon dari preman. Berkata posisi menteri dia sangat sulit untuk dapat. Minta tuan tanah buat hal-hal yang baik untuk desa. Kalau begitu, mudah untuk dapat. Tuan tanah sangat senang. Tetapi dia tidak mau buat. Dia tidak mau. Aktor utama sudah buat semua. Pada hari mereka mengadakan upacara peletakan batu pertama. Tuan tanah datang untuk bertemu sama aktor utama. Meskipun Anda kaya, tetapi permintaan dari orang miskin sangat banyak. Anda tidak bisa memuaskan semua orang. Gak apa-apa. Saya banyak uang. Kalau mereka mau 2 bulan juga oke. Tuan tanah sangat marah. Dia juga tidak peduli. Karena semua hal yang dia sudah buat dihitung untuk tuan tanah. Tuan tanah baru berangkat. Orang di desa minta untuk memperbaiki jalan. Sama dengan dulu. Aktor utama selalu tersedia. Banyak uang. Hanya 3 bulan saja. Di sini sudah jadi tempat wisata. Sekolah, rumah sakit. Air, semua ada. Pada liburan sekolah, pacarnya pulang kampung. Dia sangat kaget. Sekarang kampung sangat berkembang jadi maju. Semua harapan bertahun-tahun sudah dapat. Bagaimana ya? Pak RT berkata. Seorang pria seperti Tuhan sudah bantu mereka. Pada malam, pria itu baru masuk pintu. Pacar sangat kaget. Mengapa dia di sini? Mereka pura-pura tidak kenal bersama. Langsung makan. Kemudian pacar bertemu dengan aktor utama. Marah sama dia, karena mau ada dia. Jadi harus guna cara ini. Buat keluarga sayang dia. Bangun sekolah untuk desa. Memperbaiki jalan. Aktor utama tidak peduli. Karena dengan dia desa ini seperti keluarga dia. Ini adalah pekerjaan untuk dia. Sedangkan ayah aktor utama selalu anak kembali rumah untuk urusan keluarga. Aset triliunan. Tetapi aktor utama tidak mau. Karena ayah adalah orang yang berhati dingin. Dia tidak menyayangi orang miskin. Pada satu kali, aktor utama kasih 2 juta untuk orang miskin. Ketika pulang rumah, semua keluarga mengkritik dia bodoh. Karena semua orang dalam keluarga yang berhati dingin.
Buat dia sedih dan tidak bisa tinggal bersama. Dengan aktor utama desa adalah rumah dia. Pada malam itu, dia tahu ada orang jual alkohol di desa. Produk dari tuan tanah. Aktor utama sangat marah. Dia sedang buat rencana untuk berhenti minum alkohol. Untuk orang desa, semua orang berhenti minum alkohol dan kerja lebih baik. Dia langsung membalikkan meja. Setelah Pak RT tahu cerita ini, sangat khawatir. Bilang aktor utama tidak sabar. Hal itu buat masalah untuk orang di desa. Mulai cerita. Dulu, juga ada seorang pria baik seperti Anda. Nama dia Lavi. Dia juga tinggal di kamar ini. Mau bangun desa. Pada tahun itu, ketika Lavi sudah wisuda, dia mau kembali kampung. Mau buka pabrik pembuatan keju. Buat pekerjaan untuk orang di desa. Pada saat itu, tuan tanah dan preman mau buka pabrik alkohol. Setiap hari, semua lelaki dalam desa selalu mabuk. Tidak mau kerja. Jadi Lavi minta orang jangan minum alkohol lagi. Tuan tanah tahu ada orang buat masalah. Langsung bakar pabrik keju. Banyak orang di desa juga dibakar pada saat itu. Kali ini, buat semua orang marah. Tetapi tidak marah sama tuan tanah. Semua orang pikir, kesalahan dari Lavi. Menyalahkan dia. Miskin jadi miskin saja. Sedikitnya mereka masih hidup. Sekarang sudah bagus. Semua sudah meninggal. Mereka laporan ke polisi. Untuk tangkap Lavi. Beberapa tahun yang lalu, Lavi menjadi orang yang berhati dingin. Tetapi berdasarkan pada kepintaran, dia berbisnis sendiri. Dia tidak kembali desa lagi. Desa dikontrol oleh tuan tanah dan preman. Semakin hari semakin banyak orang pergi ke tempat lain. Setelah mendengar cerita, aktor utama diam saja. Karena pria yang Pak RT cerita adalah ayah dia. Jadi dia telepon untuk ayah. Ayah sangat senang. Ayah pikir anak mau pulang untuk bantu dia berbisnis. Tetapi aktor utama hanya berbicara saja. Dan matikan handphone. Pada saat ini, preman sudah kembali desa. Dia mau buat rencana dengan tuan tanah. Pemerintah meluncurkan proyek baru yang dekat di sini. Mereka mau beli tanah orang dengan harga murah. Kalau tidak jual jadi merampok. Kalau gak bisa lagi, membunuh. Tunggu semua sudah selesai. Jual untuk pemerintah. Hal ini lebih banyak uang dari pabrik alkohol. Tetapi yang pertama, harus mengatasi aktor utama. Pada hari itu, aktor utama ke danau untuk meneliti proyek saluran air. Tiba-tiba dia melihat banyak mayat. Masih tinggal orang hidup. Menolong dia. Dia cepat lari. Tiba-tiba dipukul. Mereka menusuk dia. Aktor utama sangat marah. Langsung mengikuti untuk balas dendam. Tetapi, ada banyak orang di hutan. Meskipun dia sangat kuat. Tetapi banyak orang, dia kalah. Dia luka parah. Dia jatuh di hutan. Sangat cepat. Di luar rumah sakit, banyak orang. Pacarnya minta dokter selamat dia. Pada saat ini, Pak RT baru tahu. Anaknya dan aktor utama cinta bersama. Ayah Lavi juga datang. Dokter berkata dengan ayah. Kami pasti selamat dia. Karena dia sudah bangun rumah sakit ini. Kemudian, ayah keluar pintu rumah sakit. Dia marah sama orang di desa. Meskipun desa sudah berubah. Tetapi orang di sini tetap sama. Dulu adalah saya yang bantu. Sekarang sampai anak saya. Dia langsung berubah roman muka. Genggam tangan. Minta orang di desa kembali anak untuk dia. Akhirnya anak juga sehat. Ayah bersumpah, harus bawa anak pulang. Tidak mau anak akan sama dia seperti dulu. Aktor utama kembali kota untuk berbisnis. Sedangkan desa tetap sama keadaan dulu. Tuan tanah paksa semua orang tanda tangan. Jual tanah untuk mereka. Dan paksa Pak RT. Harus jual. Meskipun aktor utama kaya. Tetapi dia tidak senang. Setiap hari, dia sakit hati dan sakit jiwa. Akhirnya, dia tidak bisa tahan lagi. Dia berkata sama ayah dia mau kembali desa. Karena itu baru pekerjaan untuk dia. Juga pernah mimpi ayah. Semua kita merasa tidak aman jadi kita baru ke sini. Kali ini, dia pasti bisa bantu. Mau berubah desa. Kali ini, ayah tidak menolak. Tahan menangis dan setuju dengan anak. Anak sudah mendebarkan ayah. Pak RT antar seorang lari. Tunggu sangat lama. Tidak ada bas. Seorang pria berkata. Yang dia tidak izin untuk bas datang.
Karena ketika Pak RT pergi, desa ini tidak ada jiwa. Sedangkan aktor utama tidak langsung kembali desa. Dia pergi ke pabrik alkohol Tahun Tanah. Pada saat mereka siap tanda tangan kontrak, aktor utama langsung memukul mereka, mengancam agen properti berlari. Sekaligus, kali ini dia sudah yakin, kalau mau berubah desa, harus hancur tempat sini dan orang jahat. Sudah selesai. Langsung hancur alkohol. Meledak aliran listrik. Bakar pabrik alkohol. Semua dibakar. Akhirnya, aktor utama berkata dengan semua orang. Hanya tinggal dia dan orang di desa. Orang lain tidak bisa. Akhirnya, dia bantu orang di desa. Bahagia sama pacarnya. Oke. Cerita sampai sini. Follow saya. Dan komen. Sampai jumpa lagi.